bekamnya. Nanti kita akan manipulasinya. Coba lihat dulu. Kita ke dry cupping dulu ya teman-teman. Biasanya saya kasih manipulasi dulu supaya memperlancar aliran darahnya. Kekencangan? Enak sih. Enak tuh. Alhamdulillah. Sebelah doang nih biar jalannya juga miring sebelah. Enggak, biar besok balik lagi. Yang sakit sebelah itu ya. Sebelahnya saya injek biar sama ya. Boleh. Kemarin ditanya sama Bang Jamu. Bang Gading mau nggak? Wah, Bek, sama Bang Gading. Langsung maju duluan loh dia. Oh. Bang Dadan ini masih ngantri waktu itu ya? Masih belum ya? Nah, untuk manipulasi bekam kering ini, dry cupping, kan di situ ada manipulasi bekam seluncur ya. Kalau misalnya untuk yang bekam statis, boleh teman-teman menggunakan yang lebih besar, ya. Kalau misalnya yang digunakan, nah ini boleh 1,5 aja, karena kulitnya nih tipis. Iya. Maksimal paling 2 tarikan. Tapi kalau misalnya emang lebih tebal, boleh cobain 5 kali lebih ya. Boleh merasakan nih jadi sebelahnya. 3 tarikan. Nah ini juga nggak boleh ini ya, nggak boleh terlalu kenceng. Biasanya ini nanti akan lebih sakit dia. Nanti rasakan besok aja ya, baru dicopot besok. Nah tapi kalau misalnya untuk yang bekam seluncur itu cukup 1 kali tarikan saja. Mengapa? Karena biasanya lebih sakit dia. Kita coba ya. Yang kecil aja. Jangan tidur. Ini 1 tarikan aja udah lumayan. Sama seperti kerokan sebenarnya skemanya. Cuman yang membedakan kalau kerokan itu kan dia permukaannya lebih tajam ya. Sakit ya? Kencengan nggak? Nggak kencengan kan? Nah kalau misalnya untuk perempuan beda lagi, mungkin lebih dikurangin lagi jadi cuman setengah saja. Karena kulitnya pasti lebih tipis dibandingkan yang laki. Tapi kalau yang tebal boleh ditambah. Perempuan sampel. Boleh. Ya. Nah ini bisa lihat nih, ini darah-darah kotornya. Bisa berbeda kan? Kalau ini dia sirkulasi darahnya bagus. Tapi kalau misalnya ditanya penyakitnya apa, saya angkat tangan. Karena bukan dari ranahnya saya lah. Takutnya kita salah ngomong, terus ketika ngomong ke pasien dia ternyata mentalnya kena, wah gua kanker nih katanya. Jangan. Jadi jangan sembarangan ngomong kalau masalah penyakit. Mending kita kalau nggak tahu, mending jawab nggak tahu. Ya karena bukan dari kompetensi kita. Tapi kalau misalnya dilihat dari Komplikasi tuh. komplikasi nih katanya. Nah itu yang tadi yang ada juga yang tadi zigzag. Yang zigzag ya manipulasinya bermacam-macam. Untuk areanya bebas. Nah cuman kalau misalnya ke area sini biasanya lebih sakit. Karena kulitnya kulitnya lebih tipis dan lebih sensitif. Coba ya. Nah, lebih sakit gak? Biasanya lebih perih kalau area sini. Mungkin kalau misalnya pengen ada yang ngerasain boleh. Selain Fuad. Terus ada juga yang yang angka 8 tadi. Cuman ini harus agak ditekan ya, karena ketika kita dynamic cupping ini
biasanya ada angin yang keluar. Jadi kalau misalnya kita ngambang gini nih, bisa jadi lepas. Jadi kita agak tekan. Ada juga yang tadi manipulasinya. Kalau misalnya emang udah kering, kita tambahin lagi aja. Tapi ada ininya nggak apa kayak baca-bacaan gitu. Baca-baca. Sebenarnya kalau dari sunnahnya ini ada. Jadi sebenarnya ada doanya, terus dilakukannya baiknya di tanggal 17, 19 sama 21 Hijriah. Dan dilakukan sebenarnya setelah zuhur. Kalau dari sunnahnya ya. Setelah zuhur, jadi setelah zuhur melakukan bekam lalu tidur. Sebelum asar baru bangun. Sunnahnya seperti itu. Dan ada titik-titik sunnah kalau kita ngomongin bekam ya. Tadi kan kita ngomonginnya cupping ya. Kalau cupping kan sebenarnya fisioterapi pun mempelajari itu gitu. Tapi kalau bekam memang ada doanya di awal, terus selama berbekam ini pasien suruh mengingat nama Allah atau misalnya agamanya apa ya. Siapa Tuhanmu? Aing mau katanya. Waduh. Itu non teknis langsung. Nah, di area ini memang banyak nih Kita terapkan darah-darah kotornya atau racun. Udah lama itu. Beda dari sini. Bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan tekanannya sama tadi yang ini, cuman permukaan kulitnya jadi berbeda. Mungkin bekam kering ya, bekam basah ya. Boleh, Bekam basah ya. Udah lama. Udah lama. Gila. Nah, coba kita ini boleh 2,5 atau 3 maksimal kalau misalnya untuk laki biasanya. Nah, cuman lamanya 3 sampai 5 menit pada saat cuppingan pertama, dan pada saat setelah ditusuk terus dikop lagi 3 sampai 5 menit lagi. Jadi diusahakan jangan sampai lebih dari 10 menit ya, karena pasti dia akan menimbulkan rasa sakit. Ini kalau kekencangan bilang nih, karena yang tahu aman ya. Untuk tusukannya bebas berapa titik? Ada jarum saw tadi mana? Linggis aja. Pulpen. Posisi tangannya bebas. Bebas aja. Mau dilepas juga nggak apa-apa. Nah, ini jarum bekamnya ya. Sama seperti jarum pengambilan darah ya. Kalau kuat boleh jarum bekas ya. Ini steril ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada asosiasinya yaitu PBI ya, Persatuan Bekam Indonesia. Nah, lalu pada saat melakukan tusukan juga teman-teman yang perlu diperhatikan adalah kedalamannya. Jadi setelah kita melakukan palpasi atau sentuhan ketika pasien sudah terbaring seperti ini, kita harus melakukan tusukannya itu harus disesuaikan juga dengan kondisi kulit si pasien. Kalau misalnya emang kulitnya tebal, posisi jarumnya ketika akan menusuk nih kita lurus. Tapi kalau misalnya dia nih agak tipis, jadi kita agak miringkan sedikit. Tapi kalau untuk perempuan biasanya lebih miring lagi. Tapi kalau misalnya memang tebal banget, ada tekanan sedikit. Jadi disesuaikan, dan setiap orang, setiap area titik bekam itu berbeda. Ya, jadi tidak ada patokan khusus ketika kita melakukan bekam atau melakukan cupping, karena kita harus menyesuaikan si kondisi pasiennya. Gitu. Kalau dulu saya belajarnya masih pakai silet, Pak. Pakai silet. Rela. Dulu belajar Inggrisnya pakai balon, Bang. Pakai balon, benar. Dulu tuh ngirisnya pakai balon. Jadi sebelum mengiris ke teman, kita harus ngiris balon.
sampai permukaan balonnya itu terbuka dan tanpa pecah. Waktu SMA 2008-2009. Setelah kita iris balon, kita iris diri sendiri. Ngiris diri sendiri. Dan dilihat garis kulitnya. Ya, jadi jangan sampai kayak darahnya mengucur gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kayak baret aja tuh waktu itu sayatannya. Setelah ke diri sendiri, baru kita ke antar temen. Misalnya saya sama Fuad saling bekam. Nah, masih banyak tuh, misalnya saya pedih, Fuad enggak gitu. Serius. Kadang lukanya dalam gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan tusukan, kita harus menyesuaikan sama kulitnya si pasien. Ini agak dimiringkan sedikit karena menyesuaikan kulitnya si Fuad ini. Nah, tusukannya kita menyesuaikan dengan area yang di bekamnya. Sakit kan? Lumayan ya semua. Kayak digigit semut ya. 2 koloni tapi. Ini jumlahnya berapa tusuk? Nah, tusukannya biasanya tuh 20 sampai 25. Kalau untuk yang ukuran seperti ini ya. Ada juga yang lebih besar ada. Cuman kalau yang ini saya bawa yang Samora. Kalau Samora ukurannya hampir rata semua. Kalau yang Cina tuh ada yang segede gini. Apanya tuh? Kapanya tergantung. Ada yang Samora yang emang ukurannya gede itu ada. Nah, ini kalau misalnya memang dia tidak tidak banyak nih keluarnya, bisa jadi manipulasinya kurang lama. Biasanya saya melakukan masas dulu kan. Tadi kan itu cuma sebentar aja segmennya. Gitu. Nah, kalau yang perokok biasanya darahnya bau. Lebih bau dan lebih tebal kayak marus bentukannya. Apalagi kalau misalnya si pasien memiliki kolesterol ya. Cuman kan kita di sini kayak hanya untuk recovery ya. Ini sebagai contoh saja untuk wet cuppingnya. Nah, ini kita diamkan kira-kira 3-5 menit lagi. Jadi paling lama sih selama saya melakukan bekam ya hanya sampai 10 menit. 15 menit boleh. Boleh saja kalau misalnya kondisi tubuhnya memang memungkinkan. Misalnya kulitnya tebal, terus ototnya juga bagus. Tapi kan impact setiap orang kan beda-beda. Ada yang merasakan sakit, ada yang memang tidak merasakan apa-apa gitu kan. Nah, ini terus pada saat melakukan pembersihan juga harus hati-hati karena pasti akan kemana-mana darahnya ya. Jadi pada saat melakukan pembersihan nih harus ditutup di area sekitar area bekamnya. Termasuknya dia moderate ya, moderate, dia tidak terlalu ini, cuman memang ini seperti hitam-hitam ini kayak racun nih dalam tubuh dia ya. Tapi untuk penyakitnya dia apa saya nggak bisa jawab karena itu bukan ini saya ya, bukan wewenang saya. Apalagi dep kolektor ke rumah. Dibekam kayak diapain bang? Ada titiknya 54 titik yang tadi itu untuk patokannya, tapi tidak diperbolehkan. Misalnya dia ada varises ya, yang varises boleh dibekam tapi tidak di area varisesnya, tapi di area sekitarnya, sama seperti yang kelenjar getah bening itu. Misalnya kelenjar getah bening ada di ketiak benjolan atau di sini benjolan, nah itu tidak boleh dibekam di area itu.
yang dibekamnya di area sekitarannya. Gitu teman-teman. Jangan tidur. Kira di titik sarafnya itu ada yang lambung. Oh iya ada, itu ada. Kita kan membahasnya cupping kan sebenarnya kan. Kalau cupping kan untuk recovery saja tadi kan. Tapi kalau untuk bekam sebenarnya di setiap titik tuh ada penyakit. Ada penyakitnya. Jadi dulu tuh yang saya pelajari pada saat SMA, ujiannya yang pertama dibekam di kepala. Yang pertama saling bekam kepala dulu tuh. Terus setiap satu titik di 54 titik itu kita harus menyebutkan 10 penyakit di satu titik. Misalnya di kepala ada yang pertama gangguan jin yang di titik nomor 1. Misalnya yang gangguan jin itu yang nempel susu ke segala macam, kiriman atau ya itu benar. Terus dia apa? Udah ntar masuk angin. Ini saya ada yang nempel enggak? Terus di kepala itu misalnya ada migrain, pusing 7 keliling, terus ada banyak lah. Jadi setiap titik memang ada penyakitnya. Makanya kalau misalnya ditanya penyakit apa, misalnya si pasien, ini penyakit apa nih saya nggak tahu. Makanya saya harus komunikasi dulu, kamu punya penyakit apa? Tapi setelah dia menyampaikan itu, baru saya tentukan titiknya di mana. Gitu. Jadi jangan sembarangan juga gitu.